Kita langsung masuk saja pada al-babul awal, bab yang pertama dari kitabus Siyam dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitab was Sunnah. Fi muqaddimatis Siyam, beberapa muqaddimah tentang puasa. Dalam bab ini kita akan mempelajari insyaallah taala 7 permasalahan. Ada 7 permasalahan di bab yang pertama. Wa fihi masail. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, ta'rifus siyam wa bayanu arkanihi. Definisi puasa dan penjelasan rukun-rukunnya. Inilah permasalahan yang pertama. Ta'rifuhu as-siyam fil lughah al-imsak 'anil syai'. Definisi puasa menurut bahasa adalah menahan diri dari sesuatu. Menahan diri dari sesuatu. Ini makna puasa secara bahasa, menahan diri dari sesuatu. Wa fi syar'i, adapun secara syariat, al-imsaku 'anil akli wasyurbi wasairil muftirat ma'an niyyati min tulu'il fajris sadiq ila ghurubis syamsi. Menahan diri dari makan, minum dan semua pembatal puasa disertai dengan niat sejak terbit fajar shadiq, yaitu waktu subuh, sampai terbenam matahari, yaitu waktu maghrib. Inilah jemaah sekalian definisi puasa. Menahan diri kita, tidak makan, tidak minum, tidak pula berhubungan suami istri, dan semua pembatal puasa, disertai dengan niat puasa. Dan niat ini terus dipertahankan sejak terbit fajar shadiq, yaitu waktu subuh, sampai terbenam matahari, yaitu waktu maghrib. Baik, jemaah sekalian, arkanuhu, adapun rukun-rukunnya, min khilali ta'rifis siyam fil istilah yattadihu anna lahu ruknain asasiyain. Dari definisi di atas, maka kita bisa pahami bahwa puasa memiliki 2 rukun. 2 rukun yang paling penting. Jadi 2 rukun ini bisa dipetik dari definisi yang telah kita sebutkan. Al-awwal, yang pertama adalah al-imsaku 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Menahan diri dari semua pembatal puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Inilah jemaah sekalian rukun yang pertama. Menahan diri dari semua pembatal puasa atau tidak melakukannya dalam waktu sejak terbit fajar, yaitu masuknya waktu subuh, sampai terbenamnya matahari, yaitu masuknya waktu maghrib. Wa dalilu hadzal rukni qauluhu ta'ala. Dalil rukun ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Maka sekarang campurilah istri-istrimu dan carilah karunia yang Allah tetapkan bagimu, yaitu karunia anak. Maksudnya, kalau sudah malam boleh berhubungan suami istri. Wa kulu washrabu, dan silakan makan dan minum, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Sampai kapan? Sampai menjadi jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu munculnya waktu fajar.
Tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Surat Al-Baqarah ayat 187. Kata para penulis rahimahumullah, wal muradu bil khaytil abyad wal khaytil aswad bayadun nahar wa sawadul lail. Yang dimaksud dengan benang putih dan benang hitam adalah bayadun nahar wa sawadul lail. Putihnya siang dan hitamnya malam. Jadi jamaah sekalian, benang putih yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 187 adalah munculnya waktu fajar. Sedangkan benang hitam adalah hilangnya malam. Malam sudah berlalu, tidak ada lagi hitam. Yang ada adalah putihnya waktu fajar. Jemaah sekalian, waktu fajar itu ada dua. Waktu fajar itu ada dua. Disebut Al-Fajrul Kadhib dan Al-Fajru As-Sadiq. Fajar yang dusta dan fajar yang jujur, yang benar. Yang dimaksud dengan fajar yang dusta adalah benang putih atau cahaya putih yang meninggi dari atas ke bawah. Jadi kalau kita lihat di ufuk, cahaya putih itu bentuknya meninggi dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, maka itu disebut fajar kadhib. Tapi kalau dia sudah membentang, maka itu disebut fajar shadiq. Fajar kadhib itu dia tidak lama akan hilang, lalu muncul fajar shadiq. Ya, jadi fajar shadiq itu adalah cahaya putih di langit yang membentang dari utara ke selatan. Sedangkan fajar shadiq meninggi, ya, dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah bentuknya. Nah, perbedaannya apa antara fajar shadiq dan fajar kadhib? Minimal ada 3 perbedaan. Perbedaan yang pertama, setelah fajar shadiq nggak ada lagi warna hitam, nggak ada lagi hitamnya langit. Dia akan terus memutih dan terus memutih bercahaya. Sedangkan kalau fajar kadhib, setelah dia muncul, dia akan hilang. Setelah itu masih gelap, masih hitam. Setelah itu masih gelap, masih hitam. Kemudian yang kedua, dari segi bentuknya tadi, kalau fajar kadhib itu dia dari atas ke bawah bentuknya, dia garis putih, cahaya putih dari atas ke bawah. Sedangkan fajar shadiq dia membentang dari utara ke selatan. Dia membentang dari utara ke selatan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, fajar shadiq itu dia bersambung dengan ufuk. Dia bersambung dengan ufuk. Ufuk itu mungkin bisa diartikan ujung langit dalam penglihatan kita. Sedangkan fajar kadhib itu antara terangnya fajar kadhib itu dan ufuk ada kegelapan. Ada kegelapan. Jadi tidak bersambung dengan ufuk. Baik, ini 3 perbedaan fajar kadhib dan fajar shadiq. Ya, mungkin kita di zaman sekarang sudah nggak repot lagi harus melihat fajar itu, dan mungkin juga susah terlihat karena banyaknya bangunan-bangunan atau terhalang dengan benda-benda lain. Ya. Tapi kita di masa sekarang cukup dengan waktu, dan apa yang ditetapkan oleh pemerintah kita, insya Allah itu sudah bisa menjadi patokan jadwal yang dikeluarkan oleh pemerintah. Karena mereka tidak mengeluarkan sembarangan, mereka meneliti dan membuat perkiraan yang paling tepat. Walaupun nggak tepat sekali, tapi mendekati. Jadi insya Allah itu cukup bagi kita. Nggak harus kita keluar, mana fajar ini nggak muncul-muncul sampai pagi nggak muncul-muncul. Jadi jamaah sekalian,
Itu cukup insyaallah ta'ala. Baik. Intinya adalah mulai puasa itu masuknya waktu subuh. Sehingga sebelum subuh, sebelum masuknya waktu subuh, maka kita masih boleh makan dan minum. Andai ada muadzin salah waktu, dia kira sudah masuk waktu subuh, padahal belum, lalu dia sudah kumandangkan adzan, maka waktu puasa belum mulai. Kita masih boleh makan dan minum. Kecuali kita sudah yakin atau perkiraan kuat, muadzin ini dia tepat waktu biasanya. Maka saat itulah kita mulai waktu berpuasa sampai masuk waktu malam. Dalam Al-Quran dikatakan sampai malam. Maksudnya sampai malam adalah sampai terbenam matahari, yaitu masuknya waktu maghrib. Iya. Jemaah sekalian, kalau kita tinggal di apartemen misalkan, ini permasalahan yang disebutkan para ulama terkait dengan waktu berbuka puasa. Kalau kita tinggal di apartemen, kita tinggal di lantai atas, ya, katakanlah lantai 20. Kita melihat ke arah barat, matahari masih terlihat, belum terbenam. Sementara orang yang tinggal di lantai 1, dia lihat ke arah barat, matahari sudah terbenam. Maka jemaah sekalian, bolehkah yang di lantai 1 berbuka duluan? Jawabannya boleh. Waktu buka puasanya sudah masuk. Karena itulah syariatnya. Waktu berbuka puasa sampai terbenam matahari. Sedangkan orang yang ada di lantai 20, dia belum boleh berbuka sampai betul-betul dia lihat matahari sudah terbenam. Makanya siapa suruh tinggal di atas? Jadi seperti itu, dia mengikuti waktu yang ada di tempatnya. Mengikuti waktu yang ada di tempatnya. Dan yang ada di bawah ini, dia juga jangan membebani diri. Jangan dia bilang, wah kalau saya naik masih terlihat matahari, berarti saya belum bisa berbuka. Nggak perlu seperti itu. Yang disyariatkan adalah ketika dia melihat matahari terbenam, sudah, dia berbuka. Iya. Andai setelah dia berbuka, kemudian dia naik ke atas, matahari masih ada, tidak masalah. Dia nggak perlu meneruskan puasanya. Puasanya sudah sah di tempat di mana dia tinggal dahulu. Iya. Jadi mirip juga dengan orang yang naik pesawat. Misalkan jadwal pesawat pas setelah berbuka, dia sudah makan minum, ketika naik pesawat ternyata kelihatan matahari. Karena posisinya sudah tinggi, puasanya sudah sah, dia tidak perlu meneruskan puasanya. Iya. Tapi sebaliknya juga, kalau dia naik sebelum berbuka, kemudian di atas pesawat dia masih melihat matahari belum terbenam, walaupun orang di bawah sudah berbuka, karena matahari sudah terbenam, maka dia belum bisa berbuka, dia harus menunggu sampai melihat mataharinya terbenam. Iya. Itu di saat kita benar-benar bisa melihat. Tapi kalau kita nggak bisa melihat matahari terbenam dan kita hanya mengandalkan waktu yang ditetapkan oleh pemerintah, begitu pula mengandalkan suara azan dari masjid, maka itu tidak mengapa insyaallah ta'ala. Iya. Baik, ini rukun yang pertama. Kemudian as-tsani an-niyah. Rukun yang kedua adalah niat. Bi an yaqsida as-shaim bihadzal imsak anil muftirat ibadatullahi azza wa jalla, yaitu orang yang berpuasa meniatkan dia menahan diri dari pembatal-pembatal puasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa binniyati tatamayyazul a'mal al-maqsudah lil ibadah an ghairiha minal a'mal. Maka dengan niat menjadi jelas perbedaan dimaksudkan kepada siapa amal ibadah tersebut. Ini jemaah sekalian fungsi niat yang pertama, untuk membedakan kepada siapa kita maksudkan niat itu, karena Allah semata-mata ataukah ada keinginan untuk dipuji orang. Maka yang membedakannya adalah niat. Dan ikhlas itu
apabila kita niatkan semata-mata karena Allah, tidak ada sedikit pun keinginan untuk dipuji orang. Wa biniyati tatamayyazul ibadat ba'duha an ba'din. Fungsi niat yang kedua untuk membedakan ibadah antara satu dengan yang lainnya. Jadi dua fungsi niat. Fungsi niat yang kedua adalah untuk membedakan satu bentuk ibadah dengan ibadah yang lainnya, atau membedakan ibadah dengan adat, kebiasaan manusia yang bukan ibadah. Baik, jadi ini yang kedua. Yang kedua ini tercabang lagi menjadi dua. Pertama, membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lain. Yang kedua, membedakan ibadah dengan adat. Fayaqsidu shaim bihadza siyam, maka orang yang berpuasa itu hendaklah dia meniatkan puasanya imma siyamu Ramadan au ghairuhu min anwa'is siyam. Apakah puasa Ramadan atau puasa yang lainnya. Kan puasa itu semua bentuknya sama, nggak ada bedanya. Antara puasa wajib Ramadan dan puasa sunnah bentuknya sama, yaitu dimulai sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah niat. Sehingga misalkan kalau di bulan Ramadan bertepatan dengan hari Senin, lalu seseorang berniat puasa sunnah Senin, maka tidak sah puasa Ramadannya. Tidak sah puasa Ramadannya karena dia tidak berniat. Iya. Kemudian untuk membedakan puasa dengan adat. Adat itu contohnya dalam dunia kesehatan, kalau mau operasi biasanya ada disuruh puasa. Nah, itu namanya puasa adat, bukan puasa ibadah. Ya, sehingga dia juga tidak terikat dengan ketentuan puasa menurut syariat. Ya, yang membedakan puasa itu dan puasa menurut syariat adalah niat. Yang mungkin saja waktunya bertepatan. Kata dokter, waktu operasi habis maghrib, berarti dia harus puasa dari subuh sampai maghrib misalkan. Jadi waktunya sama. Yang membedakan apa? Niat. Baik. Wa dalilu hadzal rukni qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dalil rukun ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat. Setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis yang masyhur diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan jemaah sekalian, puasa itu adalah satu amalan yang pahalanya sangat besar karena nilai ikhlasnya juga sangat besar. Karena orang nggak bisa memastikan kita sedang puasa, nggak terlihat kan? Bisa jadi ada orang mengaku puasa, ternyata dia makan sembunyi-sembunyi. Beda dengan sholat. Sholat, orang bisa melihat kita sholat. Begitu pula zakat, haji, umroh. Tapi puasa, orang nggak bisa melihat kita sedang puasa. Sehingga nilai ibadah puasa itu pahalanya sangat besar, dikarenakan diantara sebabnya adalah nilai ikhlasnya. Sampai Allah berfirman dalam hadis qudsi, kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 di'fin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan anak Adam dilipat gandakan pahalanya. Satu amalan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat, kecuali puasa, kata Allah. Allah tidak menyebut berapa pahala puasa karena saking banyaknya, hanya Allah yang mengetahui. Kenapa? Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu untukku, yaitu ikhlas karena Allah. Maka kata Allah, akulah yang akan membalasnya. Iya. Jadi jemaah sekalian, inilah pentingnya kita memperhatikan keikhlasan dalam beribadah.